Wah, pagi ini saya mau buatin anak-anak saya supaya makannya doyan. Akhir-akhir ini anak-anak saya itu nggak doyan makan. Saya mau mengemas masakan pagi ini supaya bisa menarik mereka. Sebenarnya kalau mereka itu bisa makan banyak gitu. Ini sudah hampir selesai. Nah, kerjaanku sudah selesai. Wah, semoga nanti anak-anakku bisa makan dengan lahap dan banyak. Ini pun bergizi. Lihat juga penonton bagaimana. Aku berharap anak-anak pasti senang. Itulah menjadi kerinduanku sebagai seorang mama, memberi makanan untuk anak-anak supaya anak-anakku bertumbuh menjadi sehat dan kuat. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam sarapan pagi GPDI Situbondo. Pagi ini konsep sarapan adalah tentang memasak. Dan renungan pagi ini saya beri judul mengemas makanan rohani bagi anak-anak kita. Nah, saat saya mempersiapkan renungan ini, apa ya yang akan saya sampaikan yang berhubungan dengan tema memasak? Saya diingatkan Tuhan saat anak-anak saya masih kecil ya, saudara-saudari, kadang mereka minta dimasakkan sesuatu. Dan saya kalau sudah dengar anak-anak itu minta sesuatu ya saudaraku, saya akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lumrah ya Bapak Ibu, kita sebagai orang tua pasti akan memperjuangkan kebutuhan anak-anak kita. Seringkali jika kita tidak bisa memenuhi, maka kita akan kepikiran ya saudara-saudari. Teringat juga saat anak-anak saya sulit makan, menurun keinginan untuk makan. Nah, kita sebagai orang tua pasti memikirkan cara bagaimana anak-anak doyan makan ya, anak-anak kita supaya bisa makan dengan lahap. Mungkin dengan memasakkan makanan kesukaan mereka. Terus tadi ada video pertama yang saya bawakan, mungkin kita akan menghias makanan yang kita siapkan, yang kita masak sedemikian rupa ya, seperti bento gitu ya. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ada keinginan, ada kemauan untuk makan. Supaya mereka dapat bertumbuh, supaya mereka dapat sehat. Nah, saudaraku, mungkin kita sebagai orang tua harus bersusah payah ya. Kita menghias wajahnya, kita membuat mata seperti tadi ya saudaraku, dari mungkin bisa dari dendeng ya, atau dari ini siwit ya, dari terus bibirnya dari wortel. Bagaimana kita mengemas ya saudaraku supaya anak-anak tertarik. Itu yang kita lakukan ya saudaraku, supaya menarik hati anak-anak kita untuk mereka bisa makan. Nah, semua hal di atas adalah tentang makanan untuk pertumbuhan hidup jasmani anak-anak kita. Sudahkah kita memperhatikan makanan rohani bagi anak-anak kita? Mari, saat pagi hari ini kita mau merenungkan hal ini. Sudahkah kita memberi firman Tuhan sebagai makanan rohani bagi anak-anak kita? Efesus 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di hati anak, di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, saudaraku, berkat firman Tuhan saat pagi ini dalam surat Efesus menulis supaya kita, bukan hanya bapak-bapak tetapi juga ibu-ibu, orang tua, supaya kita mendidik mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Pendidikan dimulai dari keluarga
dan dari anak-anak selagi mereka masih kecil, secara kontinu dan berkesinambungan. Tidak dapat dipungkiri, banyak sekarang macam-macamnya game ya saudaraku, tontonan yang lebih menarik bagi mereka. Namun kita sebagai orang tua harus minta hikmat dari Roh Kudus untuk memenangkan hati mereka, dapat mengatur waktu dengan baik untuk masa depan anak-anak kita. Sudahkah kita menyediakan waktu menghias, mengemas firman Tuhan sebagai makanan rohani bagi anak-anak kita? Ulangan 6 ayat 7, ayat yang tidak asing. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, saudaraku, seperti tadi di awal saya sampaikan, untuk makanan jasmani saja kita berusaha menghias, mengemas supaya menarik. Terlebih untuk makanan rohani bagi mereka. Minta pada Tuhan hikmat, ide-ide kreatif, cara untuk menarik anak-anak lebih mencintai Tuhan dan firman Tuhan. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudaraku, kami guru-guru Pelnap sering sharing ya tentang pertumbuhan anak-anak Pelnap. Kami terbeban, tapi kami hanya bertemu mereka seminggu sekali dan itu pun dalam durasi waktu yang begitu pendek. Nah, ada juga komsel ya saudaraku, ada juga komsel, tapi banyak anak-anak yang tidak bergabung dengan berbagai kendala. Oleh sebab itu sangat penting peran orang tua dalam memberi makanan rohani bagi anak-anak. Saya terberkati dengan kesaksian salah satu seorang guru Pelnap ya, bahwa saat anak-anak mereka masih kecil ya, dia selalu menceritakan cerita kisah-kisah di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab sebelum anak-anak mereka tidur. Nah, ini hal positif ya saudaraku. Ini adalah salah satu cara atau contoh bagi kita untuk mengemas didikan firman supaya menarik disampaikan kepada anak-anak. Yang terpenting sekarang adalah, sudahkah kita orang tua menyediakan waktu untuk itu? Mari, saudara-saudari, sungguh kita tidak ada kemampuan untuk menghadapi anak-anak ya di zaman akhir ini. Belum lagi pergaulan mereka saat mereka tidak bersama kita. Untuk anak-anak yang sudah mulai remaja, pemuda, mereka bekerja di luar kota. Kadang sebagai seorang ibu ya, saya itu khawatir. Kalau mikir ini ya saudaraku, saya khawatir. Tapi saya berdoa, menyerahkan anak-anak saya yang jauh dari saya, karena harus mereka bekerja, mereka kuliah di luar kota. Dan jangan lupa, kita harus terus berkomunikasi dengan mereka ya. Jadi kita tahu keadaan mereka, kabar mereka kita tahu. Sebagai ayat penutup kita akan baca Ulangan 6 ayat 8 sampai 9. Haruslah juga engkau mengikatkannya pada tanda, sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Saat saya baca ayat ini, saya mendapatkan berkat untuk kita, para orang tua, supaya kita menjadikan firman Tuhan, perintah Tuhan itu penuntun hidup kita. Yang terutama kita dulu ya, saudaraku, sebagai orang tua, sehingga kita bisa menjadi teladan hidup bagi anak-anak kita. Dikatakan tadi, di tanganmu, ini menunjukkan perbuatan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Di dahimu, jadi pikiran kita ini juga pikiran yang kudus, memiliki pola pikir dari firman Tuhan. Terus, pintu rumahmu, ini menunjuk pada hidup rumah tangga.
rumah tangga kita diberkati karena kita menjadikan firman Allah sebagai makanan rohani bagi semua anggota keluarga kita. Jika anak-anak kita sudah remaja, sudah pemuda, bangun mesbah keluarga di rumah kita masing-masing. Waktunya bisa disesuaikan supaya semua anggota keluarga itu bisa ikut ya, bisa menikmati. Kita membangun mesbah rumah tangga, mesbah keluarga di mana kita dapat bersehati, berdoa, menyembah, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu harus ditanamkan dari keluarga ya, Bapak Ibu. Nah, kesimpulan dari renungan saya pagi ini, kita sebagai orang tua harus minta hikmat dari Roh Kudus supaya kita bisa mengemas firman Allah, mengemas firman Tuhan sebagai makanan rohani bagi anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita masih balita, batita, masih kecil. Mari kita belajar, kita minta hikmat. Bagaimana ya cara menyampaikan, cara memberi makan bagi rohani mereka. Kita minta Roh Kudus memberi kepada kita sesuai usia, situasi, dan kondisi di sekitar kita. Untuk apa? Untuk masa depan mereka bertumbuh kuat dalam iman pada Yesus Kristus. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, inilah renungan yang bisa saya bagikan pada saat pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.